Ya berarti muslim lah. Kok mualaf? Murtadin. Murtadin, mualaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian itulah ya. Oke. Apa buktinya bahwa Anda berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba buktikan. Pondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Oh, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar ini. Silakan. Surat apa saja yang sulit, silakan. Kok sulit? Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah, apa aja. Doa makan, doa apa, terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi dzabika wa la tuhlikna bi dzabika wa asina qabla dzalik. Sah, muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak menyebutkan Islam, sebab Islam ini kan banyak ya, banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami itu kalau di tempatku ya, dulu kayak itu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya, gitu ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, enggak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi, gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi, sebentar. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasan itu ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Iya, saya sudah dapat poinnya. Aku tanya sama Pak Mandu, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pak Mandu bilang ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus aku dulu waktu itu. Ya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 3. Oh, akhirnya masuk Kristen? Iya, sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu cuma cuti, waktuku cuma pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis dari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua itu memang harus aku selidiki dulu, Kristen itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa
nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940. Ini siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Ya. Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar susah. Dulu Bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk mancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Yang mancing cowok siapa? Oh, aku mikirku kan gini, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Betul, bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu Pak ngurus pondok Bang Idis. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Lanjutnya aku nggak mau nyebutin di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu ini bahkan ada seorang kalau Ana tahu ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai dia itu udah hampir murtad itu gara-gara seperti Anda persis dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu, sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama. Ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya, aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi. Panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngelihat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria, karena pria di sana itu ininya tinggi, ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah istri Muhammad. Nah, sehingga